Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaidul Halwan. Tugas ini untuk memenuhi tugas etika profesi hukum dosen dengan dosen pengampu yaitu Pak Kamarusdiana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang eh, kode etik profesi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, baik. eh, di sini kode etik profesi dan peran hakim dalam penegakan hukum. Untuk yang materi, kita belajar tentang konsep dasar kode etik dan PPH, pengertian dasar hukum, kode etik dan PPH kaitan dengan Bangalore Principle, terus perilaku hakim dalam kode etik dan PPH, prinsip-prinsip dasar kode etik dan PPH, 10 perilaku hakim dalam kode etik dan PPH, kewajiban dan larangan bagi hakim, terus diskusi kasus. Nah, dari sini semua tujuan pembelajaran yaitu agar peserta atau hakim dapat lebih memahami kode etik profesi hakim sebagaimana tersebut dalam kode etik etik dan PPH. Dalam penanganan perkara ekonomi syariah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menghindari pelanggaran. Memberikan kebahagiaan karena dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Pengertian kode etik dan PPH merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Kedua, suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Lanjut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang KY. Pasal 1 Angka 1 Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dasar Hukum Kode Etik dan PPH, putusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garing KMA garing 2009 dan 02 garing KY 2009 KEPPPH Junto, putusan MA nomor 36 P garing HUM garing 2011 tanggal 9 Februari 2012. Itu dari dasar salah satu dasar hukum kode etiknya. Terus Bangalore Principle of Judicial Conduct. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Bangalore Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia. Dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. Kita lanjut saja. Nah, di sini kenapa sih masih banyak pelanggaran terhadap KEPPH dalam kode etik ya? Nah, kan hukum. Nah, mungkin ada beberapa kemungkinan, yaitu dia tidak pernah membaca kode etiknya, sudah membaca tapi kurang memahami, sudah membaca dan memahami tapi belum dipedomani karena takut terhadap sanksi, dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri, macam-macam. Selanjutnya, larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya, termasuk penuntut dan saksi, berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka berpihakan prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan yang lain dapat menimbulkan kesan memihak, prasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan-arahan
dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip-prinsip berpersamaan dan ketidakberpihakan. Nah, di sini kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Jadi hakim dalam kode etiknya itu dia mempunyai integritas yang dia tidak boleh mengharapkan imbalan dari siapapun. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka berkeberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku adil adalah di dalam persidangan hakim bertanya dengan menggunakan kalimat seperti, "Kenapa kamu mencuri? Di mana kamu mencuri?" Itu tidak boleh. Hakim menyatakan kepada salah satu pihak perkara Anda sulit dimenangkan di dalam ataupun di luar persidangan. Juga tidak boleh. Itu sebuah pelanggaran. Penjatuhan hukuman dalam perkara Mbok Minah pencuri susu formula baik. Meminta bantuan panitera atau pegawai pengadilan untuk menghubungi para pihak untuk kepentingan tertentu. Itu juga tidak boleh. Hakim juga harus berperilaku jujur. Oke, untuk selanjutnya, kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan. Wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarganya dan pihak ketiga lainnya. Ya, jadi kesimpulannya yaitu seorang hakim itu harus memiliki jiwa yang integritas. Artinya dia itu tidak boleh mengharapkan imbalan dari semua pihak yang ada, ya. Karena hakim selain dia memimpin dalam pengadilan, dia juga eh, diawasi oleh hakim pengawas. Nah, hakim pengawas ini dia memiliki satu tingkatan integritas yang lebih baik dibanding hakim. Jadi itu jadi menjadi hakim itu harus lebih hati-hati. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan beralih ke kode etik jaksa. Di sini ditulis oleh Profesor Haji Kamarustiana MH, dosennya. Nah, di sini ada dasar hukum kode etik jaksa. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa. Penjelasan umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara.
di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan ke masyarakat di luar kedinasan. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatan mempunyai kewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa melakukan pelanggaran. Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Kewajiban jaksa kepada negara. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Sini juga ada kewajiban jaksa kepada institusi menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa itu sendiri. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Jadi tidak boleh perkaranya tersebut masih dalam kepentingan pribadi atau masih dalam keluarganya. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkungan nasional dan internasional. Nah, di sini juga kewajiban jaksa kepada masyarakat nih, memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini jaksa juga tidak boleh ketidakberpihakan yang sudah diatur dalam pasal 9 dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya, menerapkan menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas. Dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas, dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada kode etik advokat. Kode etik advokat Indonesia pembukaan bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.
Advokat sebagai profesi terhormat Officium Nobile yang dalam menjalankan profesinya yang berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan bahwa profesi advokat adalah selaku penegakan hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, karena satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Lanjut ke kepribadian advokat ya. Jadi advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Sini ada cara bertindak menangani perkara. Pasal 7. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawat dalam suatu perkara yang dapat ditujukan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan memenuhi catatan sans prejudice. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetap tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ada informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik jaksa dalam pasal 8, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan hormat atau officium nobile. Dan karena dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum undang-undang kode etik ini, kode etik jaksa, advokat. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan nama sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi atau untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Jadi di sini advokat adalah kesimpulannya adalah advokat ini harus memiliki license yang ada untuk memenuhi pekerjaannya sebagai penasihat hukum kepada para kliennya. Di sini adalah kode etik advokat yang berpegang teguh kepada surat izin license-nya tersebut. Jadi tidak boleh macam-macam sebagai penasihat hukum, harus memiliki license yang telah ada. Itu. Oke, langsung kita selanjut saja kepada eh, kode etik advokat tadi udah ya. Oh iya, lanjut ya kita ke kode etik hakim. Kode etik hakim lagi. Kode etik hakim, konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim di konstitusi adalah
penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulan masyarakat. Hakim konstitusi adalah ialah seorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2 Hakim Konstitusi menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dan jujur dan adil, penuh pengabdian dengan penuh rasa tanggung jawab yang kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan, pengawal konstitusi yang bebas dengan pengaruh manapun, ada independen, arif, dan bijaksana, serta tidak memihak, imparsial dalam penegakan hukum dan adil. Pedoman dan tingkah laku. Pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi bersikap dan bertindak menurut ketentuan digariskan dalam hukum acara, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak atau imparsial, menjatuhkan putusan secara objektif, didasarkan kepada fakta dan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjaminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain yang tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Oke, kita lanjut. Nah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 4 ayat 1 susunan dan kedudukan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal hakim konstitusi yang juga melakukan pelanggaran. Jadi dalam hakim di pengadilan harus bersifat ganjil. 3, 5, 7, 9 boleh. Diancam dengan saksi pemberhentian. Majelis Kehormatan terdiri atas 2 orang hakim konstitusi ditambah seseorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan guru besar ilmu hukum. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B tersebut di atas dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir B calonkan oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur hakim konstitusi. Tugas Majelis Kehormatan bertugas menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi, mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari para pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi, memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Pembelaan setelah dilakukan pemeriksaan, hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri. Yang terakhir, putusan. Sebelum putusan diambil, setiap anggota majelis kehormatan wajib memberi pendapatnya. Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, untuk diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Putusan bersih. Yang pertama, pernyataan bahwa hakim yang diduga untuk melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah. 2. Rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran. A. Dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau B. Direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Khalil Bahalwan. Mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti dalam materi perkuliahan yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.